Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Papi? Papi ingin menjawab apa yang menjadi keraguanmu selama ini. Kamu nggak mau masuk sekolah di pesantren. Papi mengetahui apa alasan yang kamu ajukan. Memang di pesantren kamu akan merasakan jauh dari papi, jauh dari mami. Kamu akan didera perasaan rindu, kangen, rindu adik-adik, rindu teman-teman, rindu rumah, dan juga kamu tidak bisa makan sesuai apa yang menjadi keinginanmu. Menu-menu yang dihidangkan di pesantren itu tidak menjadi kriteria dari menu yang kamu sukai. Itu bagian dari cara belajar, bahwa sekolah yang ideal adalah kamu mampu menahan semua ego keinginan sedari kecil. Kalau dari kecil ini kamu sudah belajar kurang makan, kurang tidur, kamu jauh sama game-game yang ada di HP, kamu tidak memegang HP, kamu juga mau ngobrol sama orang tua terkendala, rasa kangen tidak bisa kamu ungkapkan, kamu tidak bisa setiap saat untuk bisa berdialog dengan orang tua karena berjauhan, karena kamu di asrama pondok pesantren. Itu cara supaya mental kamu terbina, supaya kamu tumbuh berkembang sesuai usia nanti. Kamu itu menjadi orang yang kuat ketika terhembus angin badai, ketika datang berbagai perkara dalam hidupmu nanti. Kamu itu posisinya dalam keadaan tangguh, tidak goyah. Coba kamu lihat hari ini, banyak orang yang menghadapi permasalahan, banyak orang yang jiwanya terguncang. Ada yang stres, ada yang gila, ada yang bunuh diri, ada yang berkelahi, ada yang dalam rumah tangga aja mereka sampai cekcok. Bukan tidak boleh punya masalah, tetapi mengakomodasi masalah itu banyak di antara hidup yang dilalui ini akan terjadi, dan itu membutuhkan orang-orang yang punya jiwa kuat, punya mental, punya kemampuan mengendalikan diri, punya emosional yang stabil, punya sifat-sifat yang itu dapat kamu temukan nanti ketika kamu di pondok pesantren. Apa itu qanaah, merasa cukup dengan yang ada, apa itu zuhud, kesederhanaan dengan segala sesuatu yang dihadapi ini harus sederhana, bagaimana tidak mubazir, bagaimana seadanya yang ada itu dipakai secara maksimal, dan apa yang ada itu supaya penuh rasa kesyukuran yang tinggi. Itu banyak yang tidak bisa ditemukan di kehidupan nyata seperti ini. Hari ini di rumah banyak makanan, kita nggak habis, main buang-buang saja. Perasaan kita biasa, tetapi dalam hal kacamata agama itu berdosa. Karena ada ajaran-ajaran yang tertanam di sana, yang hari ini harus kamu temukan, hari ini harus kamu dapatkan. Perkara nanti kamu akan menjadi apa, perkara kamu nanti setelah dewasa kok tidak jadi seorang ustadz, tidak jadi kiai, itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Ombak yang besar itu akan membawamu kemana, tetapi kapal yang kamu naiki, perahu yang kamu tumpangi itu perahu yang kuat. Hari ini perahu itu bernama ilmu. Jadi meskipun kamu nanti akan jadi dokter, pegawai, petani, pedagang, itu biarlah karunia Tuhan nanti yang akan menunjukkan dirimu sampai di mana perjalanannya. Tetapi bahwa kamu punya literasi yang banyak, punya ilmu agama yang cukup, punya kemampuan yang memadai, itu tanggung jawab dari seorang ayah. Itu tanggung jawab bagi generasi selanjutnya, yaitu kamu sebagai penerus papi. Jadi papi harapkan supaya kamu mengerti perkara ini. Papi buat konten ini supaya kamu paham dan juga
bagi siapa saja ikut paham tentang perkara ini. Karena banyak sekali orang-orang yang bayar mahal masuk pondok pesantren, tetapi ternyata baru setahun sudah berhenti, keluar atau pindah. Kenapa? Itu tadi, tidak diulang-ulang. Ingat, kebutuhanmu, keperluanmu itu bukan papi, bukan mami yang mencukupi, tetapi ada yang mencukupi. Keperluan yang dihantar dicukupi oleh yang menghantar. Yang dihantar kita, yang menghantar Allah. Jadi cukup kamu dan Allah saja. Maka papi ajarin kamu tinggal di pesantren itu supaya mengenal Allah, supaya kamu berinteraksi dengan Allah. Di tengah orang lain lagi sibuk tidur nyenyak, bangun kesiangan, kamu sudah bangun duluan, sudah tahajud, sudah mandi, steady, kamu doanya lebih makbul. Orang yang menuntut ilmu, maka dihamparkan baginya pintu-pintu keberkahan. Apabila kamu menuntut ilmu agama, satu langkah kakimu dihitung pahala, dihitung naik derajat. Burung di atas awan sana, makhluk hidup yang ada di dalam air ini, semua yang ada di lautan itu ikut mendoakan, ikut memberikan support bagi kamu. Bahkan orang tuamu, papi ini nanti akan mendapat keberkahan itu berupa kemudahan rezeki, kemudahan ampunan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek. Itu kenapa papi semangat menghantar kamu. Maka cukup Allah yang menjadi penolong kamu. Mulai sekarang tanamkan dalam diri kamu untuk memperbaiki diri. Hanya cara seperti itulah, belajar di pondok pesantren itulah suatu cara yang paling optimal, paling mumpuni hari ini. Kalau di luaran sana, papi tidak bisa menjamin. Bisa jadi kamu tawuran, bisa jadi kamu banyak main game, bisa jadi kamu malah jadi pacaran, bisa jadi kamu malah hanya jalan-jalan, hanya healing, hanya piknik saja. Nanti akan ada saatnya kamu piknik ke seluruh alam, dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan bisa keliling dunia, nggak hanya batas Indonesia seperti papi ini. Kamu akan bisa berjalan ke mana saja. Banyak orang-orang yang sudah dihantar Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa yang ia panjatkan. Maka hari ini kamu belajarlah berdoa dengan sungguh-sungguh di pondok pesantren itu. Segala macam unek-unek pikiranmu jangan kamu curahkan ke papi dahulu, tapi dahulukan kamu curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu nanti akan menjadi orang-orang yang benar-benar teruji, benar-benar sanggup hidup. Ketika papi sudah meninggal, kamu tinggal sendiri, tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah. Bahkan keberadaanmu itu akan menjadi rahmat bagi orang sekitarmu, bagi seluruh alam. Nah, begitu kira-kira ya anak-anakku. Semangat terus, sehat selalu, papi mendoakanmu. Jangan lupa berdoa, belajar sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.